Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk dapat melanjutkan pembelajaran kita masih di tema 3, subtema 4. Namun kali ini kita akan masuk ke muatan pembelajaran yang berikutnya, yaitu di muatan PPKN dengan subbahasan sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, anak ibu, marilah kita mulai pembelajaran kita ini dengan berdoa kepada Allah untuk meminta kemudahan, kelancaran, keberkahan, serta keridhaan dari Allah agar apa yang akan kita lewati di pagi hari ini semakin mudah dan lancar ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, adapun dari tujuan pembelajaran kita hari ini, diharapkan setelah mendengar atau menyimak materi pembelajaran yang ibu berikan pada hari ini, anak ibu diharapkan mampu mengetahui sikap bersatu di lingkungan rumah dengan tepat, lalu anak ibu juga tahu sikap bersatu di lingkungan sekolah dengan tepat. Baiklah anak ibu, untuk memahami lebih lanjut lagi, anak ibu harus menyimak penjelasan dari ibu dengan seksama. Anak ibu bisa siapkan alat tulisnya agar bisa mencatat hal-hal yang dianggap penting dari apa yang ibu jelaskan. Sudahkah anak ibu mempersiapkan semua alat tulisnya? Insya Allah sudah ya, anak ibu semuanya anak-anak soleha, anak yang sudah mengetahui apa peran sebagai siswa ya nak ya. Nah, anak ibu juga ingin memberitahu bahwa anak ibu jangan lupa berdoa kepada Allah untuk segera mengangkat wabah yang ada pada negara kita ini, agar kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah seperti biasanya ya nak ya. Untuk itu, ibu berharap anak ibu tetap semangat walaupun pembelajaran kita masih dilaksanakan secara daring ya. Yang penting anak ibu tetap jaga kesehatan, jangan main keluar rumah dulu sampai kondisi dari lingkungan kita ini memadai untuk bisa keluar rumah ya nak ya. Baiklah, kita akan masuk ke pembelajaran kita yang pertama, yaitu pernahkah anak ibu melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau berkelompok? Nah, ibu yakin di antara anak ibu sudah ada yang pernah melaksanakan pekerjaan secara bersama-sama ataupun secara kelompok. Nah, apakah pekerjaan tersebut membuat anak ibu merasa lebih ringan, lebih mudah ataupun lebih cepat selesai? Pasti begitu ya nak ya. Semua pekerjaan yang anak ibu lakukan secara berkelompok ataupun bersama-sama itu biasanya terasa lebih ringan, lebih mudah ataupun cepat selesai. Mengapa demikian? Nah, karena pekerjaan tersebut itu bisa selesai dengan mudah, dengan ringan dan lebih cepat karena adanya sikap persatuan atau sikap bersatu yang ada pada anggota antar kelompok tersebut. Sehingga pekerjaan yang tadinya berat itu terasa lebih ringan. Pekerjaan yang lebih sulit terasa lebih mudah. Dan pekerjaan yang harusnya terasa lebih lama malah cepat selesai. Dan itu semua dapat dilakukan jika anak ibu menumbuhkan sikap bersatu dalam melaksanakan peran kerja kelompok ataupun pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Adapun sikap bersatu itu apa? Apakah ada dari anak ibu yang sudah mengetahui apa itu sikap bersatu? Sebenarnya sikap bersatu sudah sering anak ibu laksanakan ataupun anak ibu praktekkan sehari-hari ya nak ya. Namun jika ditanyakan apa itu sikap bersatu? Nah, sikap bersatu adalah sikap atau perilaku berkumpul atau bergabungnya seseorang menjadi satu tanpa memandang perbedaan ras, suku, warna kulit, adat kebiasaan, adat istiadat demi mencapai tujuan tertentu. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mempraktekkan sikap bersatu, anak ibu
bersama-sama bergabung lebih dari satu orang tanpa memperhatikan warna kulitnya apa. Misalnya dia hitam ataupun dia putih, sukunya Minang, Jawa, Batak, ataupun Melayu, dan sebagainya. Dan kebiasaan-kebiasaan itu tidak perlu diperhatikan karena tujuannya adalah untuk mencapai satu tujuan tertentu. Agar yang tadi, pekerjaan yang kita ingin selesaikan itu lebih cepat selesai dan lebih mudah serta terasa lebih ringan. Jadi sikap bersatu ini adalah sikap di mana seseorang menggabungkan orang-orang tanpa memandang perbedaan apapun yang ada pada anggota kelompok tersebut demi mencapai satu tujuan yang sama. Lalu, sikap bersatu itu adalah sikap yang harus dimiliki oleh seluruh anak bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Karena sikap bersatu itu merupakan sikap yang tergambar dalam semboyan bangsa Indonesia. Nah, semboyan bangsa Indonesia itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Maksudnya, kita, negara Indonesia adalah negara yang kaya akan perbedaan. Contohnya, dalam satu pulau itu memiliki banyak suku ya nak ya, yang memiliki bahasa juga yang berbeda-beda. Namun, perbedaan itu tidak mengakibatkan kita berpecah belah. Namun, perbedaan itu membuat kita semakin merasa senang dan kita bisa mempraktekkan sikap bersatu walaupun berbeda-beda bahasa daerah, berbeda-beda suku, berbeda-beda kebiasaan, warna kesukaan, dan yang lain sebagainya. Karena sikap bersatu itu merupakan ciri-ciri dari anak bangsa Indonesia. Adapun yang berikut, sikap bersatu itu dapat kita wujudkan apabila kita menerapkan perilaku berikut. Perilaku apa saja? Yang pertama, kita harus toleransi dalam beragama. Maksudnya kita harus menghargai perbedaan agama antara orang-orang. Kita tidak boleh memaksakan agama yang kita anut kepada orang lain. Kemudian kita juga tidak mementingkan diri sendiri. Artinya kita tidak egois ya nak ya. Kemudian kita juga harus menghargai pendapat dan hasil pekerjaan dari orang lain. Lalu kita juga harus menghargai dan menghormati perbedaan suku, warna kulit, adat istiadat, serta kebiasaan dari seseorang. Dan kita juga bisa bekerja sama, tolong menolong, gotong royong dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang rumit. Nah, jika 5 poin penting ini anak ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka sikap bersatu insya Allah akan terwujud. Yang paling penting ini banyak anak ibu bisa terapkan adalah tolong menolong ya. Apakah anak ibu pernah menolong orang lain? Kapan anak ibu menolong orang lain? Nah, menolong itu artinya membantu teman atau orang yang sedang mengalami kesulitan. Nah, tolong menolong itu artinya saling membantu atau bekerja sama dengan orang yang ditolong. Nah, orang yang suka menolong biasanya banyak temannya ya nak ya. Nah, tolong menolong itu juga bisa dilakukan di mana saja. Nah, ini merupakan salah satu contoh yang paling penting dalam menanamkan sikap bersatu. Jika anak ibu menerapkan 5 poin ini, anak ibu bisa bersatu ya nak ya. Bisa mencerminkan sikap bersatu. Kemudian, apa dari manfaat sikap bersatu jika kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Tentu sikap bersatu itu memiliki manfaat ya nak ya. Apa saja manfaat dari sikap bersatu? Nah, manfaat dari sikap bersatu yang pertama itu adalah terciptanya kerukunan. Nah, ketika kita menerapkan sikap bersatu, pasti akan tercipta kerukunan di dalam suatu lingkungan. Kemudian, sikap bersatu juga mampu mempererat hubungan kekeluargaan, serta dapat mempererat tali persaudaraan. Lalu mampu meningkatkan rasa kebersamaan dan menciptakan sikap saling toleransi, serta mampu membiasakan kegiatan tolong-menolong, kerjasama, dan gotong royong. Jadi, setelah anak ibu mengetahui manfaat dari sikap bersatu, apakah ada dari anak ibu yang tidak mau bersatu? Rugi ya nak ya, karena manfaat dari sikap bersatu ini sangat banyak. Ini hanya poin yang ibu sampaikan saja.
selebihnya masih banyak lagi manfaat-manfaat dari sikap bersatu yang anak ibu bisa peroleh. Oleh karena itu, anak ibu harus membiasakan diri bisa melaksanakan sikap bersatu. Kemudian, dari tadi kita membicarakan toleransi, ya. Manfaat dari sikap bersatu itu adalah kita mampu menerapkan sikap toleransi. Apa itu toleransi, Nak? Apakah ada dari anak ibu yang sudah tahu apa itu arti dari toleransi? Nah, pintar ya. Toleransi itu artinya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan di antara sesama. Nah, kita mengetahui sesama manusia, sesama makhluk hidup itu memiliki banyak perbedaan, baik dari warna kesukaan, makanan kesukaan, ataupun yang lain sebagainya. Itu kita harus saling menghormati dan menghargai. Apabila anak ibu sudah menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan di antara sesama, maka anak ibu bisa dikatakan telah bertoleransi. Artinya, sikap toleransi itu sikap yang harus ditanamkan dalam diri anak ibu untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Lalu, kemudian sikap bersatu pula dapat dilaksanakan di berbagai lingkungan ya, Nak. Lingkungan yang paling pertama adalah lingkungan rumah, kemudian lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, berikutnya kita akan membahas apa saja contoh dari perilaku sikap bersatu yang dilaksanakan di ketiga lingkungan tersebut. Nah, kita akan bahas mulai dari yang pertama. Contoh dari sikap bersatu yang pertama, sikap bersatu di rumah, yaitu yang bisa anak ibu lakukan adalah saling mengingatkan dalam melaksanakan ibadah. Lalu anak ibu juga bisa saling membantu anggota keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Anak ibu pula bisa tidak bertengkar dengan saudara. Lalu contoh sikap bersatu yang berikutnya, saling merawat anggota keluarga yang sakit. Untuk contoh sikap bersatu di sekolah, yang bisa anak ibu terapkan adalah yang pertama, tidak memilih-milih teman. Ini penting ya, Nak ya. Kita tidak boleh memilih berteman dengan teman si A saja, teman si B saja, tidak boleh. Mengapa demikian? Karena itu mencerminkan sikap berpecah belah. Sementara sikap berpecah belah itu tidak memiliki manfaat, malah anak ibu bisa memiliki banyak musuh dan tidak disukai oleh teman. Jadi kita tidak boleh memilih-milih teman. Kemudian yang kedua, contohnya di sekolah, itu melaksanakan piket kelas secara bersama sesuai dengan jadwal yang telah diatur. Lalu anak ibu juga tidak berkelahi dengan teman. Nah, ini merupakan contoh sikap bersatu. Kalau ada perbedaan, anak ibu bisa mengalah satu sama lain untuk menghindari perkelahian yang ada pada teman. Kemudian anak ibu juga bisa membantu teman atau guru yang sedang mengalami kesulitan. Nah, ini anak ibu harus terapkan. Kalau melihat teman yang sedang mengalami kesulitan atau guru yang sedang mengalami kesulitan, anak ibu bisa menawarkan bantuan. Nah, itu merupakan salah satu contoh sikap bersatu. Dan menerapkan sikap bersatu ini tentu berpahala yang besar kepada Allah ya, Nak ya. Karena merupakan bagian dari sikap tolong menolong. Nah, adapun contoh dari yang berikutnya adalah saling menghormati dan menghargai guru dan teman. Dan contoh dari sikap bersatu di lingkungan masyarakat yang anak ibu bisa terapkan adalah yang pertama itu mengikuti kegiatan kerja bakti. Apabila di lingkungan perumahan anak ibu dilaksanakan kegiatan kerja bakti, anak ibu bisa ikut serta berperan dalam membantu kegiatan tersebut. Apa saja? Bisa dimulai dari hal yang kecil, memungut sampah atau misalnya anak ibu bisa membuang sampah ke tong sampah atau membantu menyapu halaman atau memberikan minuman kepada bapak dan ibu yang mengikuti kegiatan kerja bakti tersebut atau hal yang lainnya. Lalu anak ibu juga bisa membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Dan ini berpahala yang besar ya, Nak ya, karena tetangga itu memiliki keutamaan tersendiri ya, Nak ya.
Lalu anak ibu juga bisa melakukan musyawarah untuk melaksanakan atau menyelesaikan setiap persoalan atau permasalahan yang ada. Lalu menghargai pendapat orang lain ketika bermusyawarah. Ini juga termasuk dalam bentuk sikap bersatu di lingkungan masyarakat. Maksudnya menghargai itu anak ibu tidak menghina apa yang jadi pendapat orang lain ketika bermusyawarah. Lalu kemudian adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah dengan adanya sikap bersatu akan membuat segalanya semakin terasa lebih mudah. Dan sikap bersatu juga merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila dari ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia dan memiliki lambang yaitu pohon beringin. Nah, pembelajaran kita untuk hari ini cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang Ibu berikan hari ini itu bermanfaat bagi anak Ibu dan memudahkan anak Ibu dalam mempelajari apa yang menjadi materi pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.